Hai guys, welcome back to Instagram Firda. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang belum pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang apa sih tips move on dari kamu? Tips move on. Kok dari aku sih? Dari kita lah. Move on dari apa nih? Kerjaan, pacar, atau cerai, atau dari persahabatan? Kan luas tuh. Pertanyaannya emang lagi dalam fase itu ya? Bisa Pengen jadi. move on kenapa? Oke. Halo guys, welcome to my Instagram. Jadi kan dulu tuh pernah ya Firda tuh bikin Q&A di Instagram. Jadi beberapa kali bikin tuh rata-rata pasti ada yang nanya, Kak, tips move on ala Tian. Bisa move on. Oke. Jadi dari kamu dulu deh, gimana Ki? Mungkin kalau aku sih berpendapat tentang move on memang susah kalau sudah bucin ya, tapi ya kita harus bisa move on supaya tangguh gitu loh, jadi wanita tangguh. Mungkin yang pertama kalau saya sih ngabisin waktu tuh olahraga, pasti baca buku, sering-sering baca buku, sering-sering nonton YouTube, atau enggak kalau ngelakuin sesuatu hal yang menyibukkan diri sendiri tuh, nah tapi positif, jangan yang negatif. Ya itu aja sih mungkin. Ini juga nih, kalau aku baru galau tuh pasti berat badanku naik, soalnya aku suka banget ngemilin coklat. Iya ya? Iya. Berarti itu fakta, bukan mitos. Iya, Kalau bukan. makan coklat itu bikin bikin berat badan naik. Ya kan zat gula, Beb, gula. Jadi ada body yang nggak bisa menerima kandungan gula, akhirnya badannya membengkak. Ya itu aku sih. Soalnya kan dulu tuh kadang ada gini, kalau cewek galau tuh biasanya harus makan coklat gitu katanya kan. Aku kira itu kayak hal-hal yang bener gak sih gitu loh. Ternyata yang bener ya. Iya bener banget itu. Soalnya aku kalau galau ya galau aja. Ya galau aja. Pasti merenung. Merenung kayak orang-orang, ya udah gitu. Enggak sih. Jadi kadang itu ya kalau apa sih ya biasalah, kita tuh galau tuh pasti pernah, atau dalam posisi yang dalam keadaan yang sebenarnya kita tuh bingung, kayak lagi banyak pikiran, banyak masalah, tapi rasanya tuh kayak sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, tapi tiba-tiba sedih, tiba-tiba merasa kayak kayaknya aku Dilemah gitu. iya gitu. lagi di posisi paling bawah banget gitu. Iya, rasanya emang pernah sih. tiba-tiba nangis sendiri. Gak asik, apalagi pernah merasa sepi di keramaian. Sepi di keramaian, tahu gak sih? Iya. Wah, hampir aja Anda frustasi ya kayaknya tuh, antara Anda merasakan frustasi, depresi, stres segala macam, jadi bukan lagi galau kayaknya. Tapi memang benar sih, ada orang tuh yang cepat banget move on, ada juga orang yang susah banget move onnya. Kadang pernah nggak sih Beb, kamu tuh lihat di Instagram tuh yang kayak tulisan pamflet gitu katanya, jangan pernah sesekali jatuh cinta sama orang atau menyakiti orang yang punya asma apa segala macam, karena itu tuh mereka tuh kalau udah putus mereka bisa iya bisa kayak. Dan aku pernah lihat temanku yang kayak gitu Beb, diputusin tuh lama sampai sakit dan diopname di rumah sakit tuh selama 3 hari. Terus dibalikan nggak? Enggak. itu emang tingkat galau orang tuh berbeda-beda guys. Jadi ya buat kalian nih yang sering nyakitin hati cewek-cewek, tolong stopin ya, soalnya itu berdampak buruk banget bagi mental, hati, dan juga fisik. Mungkin ada juga yang orang kalau sakit hati atau galau tuh bisa nyakiti diri sendiri atau segala macam, main tangan ya lo Beb. Main tangan mukul dong. Iya. Gak apa-apa, mukul mantannya gitu, minta botak. Aduh, aku rasanya kayak di fase harus dewasa banget ya di sini jadinya gitu. Harus dewasa. Ya kemarin kita masih kayak bercanda-bercanda ya. Iya dong. Iya kan itu membicarakan personal kita sekarang kayak luas gitu nah. Iya sih gitu. Jadi kalau aku juga kadang kan ada tuh ya kadang nanya lah kayak tips move on Kak. Sebenarnya tips move on paling cepat itu ya emang cari lagi yang baru. Wow. Ya kan? Enggak. Itu tips move on yang paling yang emang kayaknya karena kita habis sedih nih, datang orang baru yang menghibur dan bla bla segala macamnya, jadi kayak udah
udah lupa deh sama itu. Tapi hati-hati, kadang kejadian itu bisa terulang lagi loh gitu. Iya, benar. Kalau ngatasin masalahnya tuh kayak gitu. Kalau aku sih mending ya udahlah, yang penting ini masalahnya masalahku sama dia aja gitu, daripada aku ngajak-ngajak orang lain. Iya bener Daripada banget, aku baper-baper orang sama orang lain lagi, jadi takutnya kayak apa gitu loh. Kok Iya, jadi benar. kok aku rasa kayak jadi kayak ih PHP doang gitu. Iya bener banget. Nyesel sih, mungkin ada penyesalan sih mungkin ya bagi orang-orang yang mungkin pernah merasakan seperti itu. Karena pernah nggak sih dengar aku sebenarnya kamu tuh suka sama aku atau cuma pelarian aja sih gitu. Nah ya aku pernah Iya nggak dengar sih? banget itu. Iya, karena yang namanya pelarian itu nggak enak. Iya benar, siapa juga bilang enak pelarian tuh. Nah ini juga kalau misalkan kalian belum kelar sama masa lalu kalian, diberesin dulu baru itu move on ke orang lain. Soalnya apa, kasihan sama orang yang lain ini, dia udah mencintai kamu sepenuh hati, tahu kamu cuma nganggap dia sebagai pelampiasan. Nah sakitnya double lagi. jangan kayak gitu guys. Jadi kalau aku sendiri sih ya mending emang sih bener, mending selesaiin dulu gitu. Kalau seumpamanya ada orang baru yang datang, ya mungkin kita bakalan lihat juga kali ya, Iya. orang ini kayak gimana gitu. Terus seberapa bisa sih dia meyakinkan kita buat hubungan masa depannya itu gitu. Benar. Soalnya kadang tuh mikir kayak nih, kalau di DM tuh kan kadang ada yang boleh kenalan nggak? Kok aku langsung kayak nggak respect. Kayaknya kalian membicarakan diri anda sendiri ya. Oh iya ya. Enggak. Iya sih, kadang pengalaman itu gitu guys. gitu kan. Jadi kalau yang diajak kenalan gitu tuh kok aku kayak risih ya gitu. Iya, kita tuh sekarang Bukannya nggak udah- pengen, iya. bukannya sombong atau apa, tapi ya udahlah, nggak pengen buka cabang, nggak pengen buka jalur buat yang ya yang lain lah. ya udahlah nanti aja lah gitu. Soalnya kan fokus sekarang juga bukan untuk mencari pasangan. Iya. Katanya kemarin mau nikah. Mau? Kebelet nikah. Kalau mau nikah mau nggak kebelet, tapi nggak kebelet kok. Tapi ya kalau emang ada, sebenarnya tuh ya bukan bermaksud pengen menunda juga sih, Iya. tapi karena emang belum ada orang yang datang yang Terus tiba-tiba kalau ada meyakinkan followers gitu loh. datang tiba-tiba gimana? Terima apa enggak? Ya lihat dulu seberapa bisa dia meyakinkan Wah. aku sama keluarga gitu. Masih perlu pertimbangan guys untuk mendapatkan seorang Firda. Susah guys, susah. Bukannya sok jual mahal atau apa, bukannya banyak, bukannya sok banyak kebanyakan Pilihan. kriteria, kebanyakan pilihan, kebanyakan apa enggak. Tapi emang ya Kecocokan hati tuh yang number one. iya gitu. Apalagi kalau seumpamanya sama yang sebelumnya juga masih yang kayak masih say hello, hey apa kabar, halo hai gitu. Itu masih kayaknya masih emang agak sedikit memberatkan ya sebenarnya. Kalau emang udah tuh ya udah aja sebenarnya gitu. Tapi ya karena kita kan orang baik, iya kan? Iya, saya meyakini bahwa diri saya adalah orang baik. Ya meskipun ya iyalah, setiap orang tuh ada kekurangan, ada masalahnya sendiri, ada aibnya sendiri. Tapi kan Benar. ya udahlah gitu. Yang penting kita setiap hari itu masih ada usaha buat memperbaiki semuanya gitu. Sekalipun kadang kita juga nggak bisa meminta semua orang itu nganggap kita baik. Benar banget. Soalnya tuh hal yang paling susah. Jadi kadang ya udahlah, kalau aku nggak bisa kalau orang nggak bisa baik sama aku, yang penting kita bisa baik sama orang. Udah Iya. gitu aja sih. Kok arahnya ke situ ya Ustazah? Nggak tahu. Dari move on ke Rempong. situ. Cuma kalau misalkan move on Berhubungan. itu, ya sebenarnya kalau move on itu sih apa ya, kayak bahasanya tuh cuma di situ-situ aja, nggak harus Iya. meluas kemana-mana. Kayak kalau kamu punya masalah sama pasanganmu, kamu harus selesaiin itu dengan pasanganmu, jangan cari orang ketiga gitu. Nah, soalnya kalau kamu cari orang ketiga itu bahasanya akan berbeda lagi sama pasangan kamu. Kayak apa yang kamu kesalkan, apa yang kamu nggak suka sama pasanganmu tuh, nah orang lain tahu nanti akan meluas lagi gitu. Nah, yang tadinya cuma sepele akhirnya melebar. Jadi kalau misalkan sudah nggak ada kecocokan nih antara kalian berdua atau dengan pasangan kalian, udah putuskan lanjut atau putus aja gitu loh.
putus atau terus. Iya, putus atau terus. Kayak lagu Judika dong. Aduh, ya karena ya emang bener sih dari itu kayak kita sedang mempertahankan hubungan atau menunda perpisahan tuh kan gak jelas tuh. Jadi yang mending kalau galau-galau anak muda tuh ya pasti itu adalah hal-hal yang membingungkan, hal yang memberatkan, apalagi kalau sebenarnya salah satu dari keduanya masih sayang gitu, atau sebenarnya dua-duanya masih sama-sama sayang nih, tapi karena ego, karena nggak pengen ini nggak pengen itu, akhirnya ya udah mendem. Tapi hati-hati, kadang hal-hal kayak gitu bikin jadi penyesalan. Maksudnya penyesalannya, kenapa sih kemarin nggak aku nggak terus terang aja gitu kalau aku masih sayang sama dia, kenapa sih kemarin aku nggak bilang ini. Akhirnya ketika dia udah sama yang lain umpamanya gitu kan, baru ketahuan tuh, baru kerasa wah ternyata aku kehilangan orang sebaik dia gitu. Ya, kalau misalkan sayang ya ditunjukin, kalau misalkan nggak sayang ya udah stopin, daripada sakit di kamu, sakit di dia, ya mending sudah aja. Emang sih jalan keluar paling tepat itu ya udah kalau orang punya dua orang punya hubungan, itu udah nikah, emang jalan keluar terbaik sebenarnya. Tapi kan biasanya menikah itu nggak nggak yang harus gimana, soalnya banyak juga tuh orang menikah, setelah menikah ternyata kehidupan pernikahannya nggak seindah yang mereka impikan gitu loh. Iya. Jadi kalau misalkan cari pasangan tuh benar-benar ya harus dewasa, attitude-nya bagus. Sekarang dewasa ini mikirnya tuh cari pasangan yang satu komitmen udah. Kalau misalkan sudah di luar dari situ, ya itu aja, pacaran aja kamu masih belum nyambung sama dia, apalagi setelah menikah nanti banyak banget siklus yang akan kalian jalani, entah itu baik ke depan atau malah makin memperburuk. Makanya kata orang kalau ada pasangan itu ya udahlah saling mempersiapkan diri gitu. Sama juga kayak ini loh Beb, kalau sama pasangan itu ya komunikasi itu paling penting. Iya, karena kalau apa-apa itu nggak dikomunikasikan ya hasilnya miskomunikasi dan akhirnya renggang. Ya nggak sih? benar banget. Karena itu bukan masalah LDR atau nggak LDR ya, yang penting LDR atau nggak LDR kalau komunikasinya lancar, aman, tentram, selancar-lancarnya gitu, itu nggak bakalan jadi masalah apapun karena keduanya sama-sama terbuka, sama-sama saling bicarain, ada masalah saling dibahas, saling diselesaikan sama-sama gitu, bukan malah lari ke orang lain gitu dengan kayak aku lagi galau nih sama pacar aku gara-gara kayak gini, tapi aduh kadang tuh apa ya, susah sih sebenarnya. Susah banget ngejelasinnya. Jadi mungkin ya kalau kalian nggak mau terlalu sakit atau nggak mau terlalu susah move onnya, nggak usah terlalu mencintai dulu, sewajarnya aja dulu, sebatasnya aja dulu, baru nanti kalau misalkan memang ada dalam hubungan itu ada menuju jenjang ke pernikahan lah, barulah kalian seriusin hubungan itu. Kalau misalkan masih pacaran, tolong dulu definisikan dulu rasa cinta kalian tuh gimana. Siapa tahu nanti kan ternyata nggak jodoh, akhirnya kalian susah move on. Nah dari situ dulu kalian harus kasih batasan ke diri kalian dalam hal pacaran. Ini gue masih sebatas pacaran, berarti gue nggak harus ngasih hati gue sepenuhnya gitu loh, secukupnya aja, supaya nanti kalau misalkan putus ya move onnya juga gampang. Tapi emang sih itu kadang ininya aja kita semudah itu sih emang kita ngomong ya. Jadi apapun yang kita sampaikan tadi ya mungkin ada kurang khilaf atau segala macamnya, kita mohon maaf karena ya sekedar sharing aja sambil menunggu waktu buat jam selanjutnya. Oke, karena sekarang sudah jam 12, Firda pamit, Winda juga pamit. Mohon maaf banget kalau kata-kata kita ada salah. Oh iya, ini juga nih kalau misalkan kalian mau kita bahas hal-hal yang berbeda, boleh di komen ya Instagramnya Firda. Maaf ya, kalau unfaedah ya maaf. Iya, emang kami kalau ada manfaatnya ya alhamdulillah iya, gitu. Alhamdulillah. Emang kami ini duo gabut guys sebenarnya. Di tengah-tengah kesibukan yang padat, Iya. Apalagi
Sekali lagi marhaban ya Ramadan. Kami berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Salah beb lewat dong. Idul Adha. Enggak, Oke lah. sengaja. Oh, sengaja guys, biar kalian bisa ketawa. Biar nggak tahu. Udah salah. Terima kasih sudah gabung di Instagramnya Firda. Iya. Bye bye. Udah mau dengerin Iya. nggak jelas dan ngelanturnya ini, tapi ya semoga aja ilmunya dapat. Terima kasih. Bye.